Halo Bro Boys. Sekarang kondisi masih di Jakarta. Ada satu dan lain hal kendala. Harusnya kita nonton laga Jepang lawan Indonesia. Cuman satu dan lain hal kendala teknis, kendala flight dan lain sebagainya membuat kita jadi telat dan juga delay panjang. Akhirnya kita memutuskan untuk balik dulu, pulang dulu, sampai akhirnya kita dapat kepastian tiket lagi. Oke, ikuti terus perjalanan kita di tour Jepang kali ini. Bakal ada gue, Nugi, ada Basya, ada Papai, ada Doli, dan juga pastinya ada Ole. Kita mau OTW bandara bareng Doli, Yoi, bareng Basya. kita OTW Jepang bro. OTW Jepang kita, walaupun dengan segala stresnya yang kita hadapi, kita harus tetap jadi ke Jepang. Let's go, kita masuk ke mobil. Apa? Kita baru keluar rumah Iya. sambil nonton timnas kebobolan 1-0. Iya gimana? Aduh. Mau terbalik aja nih belum? Jangan dong. Oh, jangan. Semangat kita harus tetap terjaga untuk kawal Garuda. Kita harus bangga kawal Garuda. Gila Jepang 2-0 gila. Terlalu besar untuk rakyat Tapi kita yang sorry, sebesar sorry. itu. Ya kita berharap lah yang terbaik buat timnas Indonesia. Maupun kalah sebanyak-banyaknya juga sebenarnya nggak ngaruh ya hasilnya, cuman jadi ajang tes mental juga sebenarnya. Kita baru sampai bandara dan kita kayak harus buru-buru soalnya kondisi tiba-tiba pesawatnya delay dan kita protes, takutnya banyak deh hal yang bisa diceritain, cuman kita tiba-tiba dimajuin flightnya jadi 2 jam ke depan. Ini udah terburu-buru banget, bisa dilihat ekspresinya. Halo. Makan dulu. Halo, kita lagi nunggu pesawat yang delay tapi kita tetap semangat ya, bangga kawal Garuda buat Indonesia juara. Dan ini lihat nih, minum ini udah mau habis tuh. Kita lari-lari dari Butuh turun energi. mobil, tuh lari sampai sini butuh energi. Butuh energi, pastinya energi kita disupport oleh Pokarisme. Belum sampai Jepang gue udah makan onigiri. Belum sampai Jepang. Udah terlalu Jepangan banget. Gue mau bandingin onigiri sini sama sana. Makan mana ya? Nanti libur dari bola dulu ya, kita kuliner. Ya, kita baru saja landing transit sebenarnya di KLIA. Kita naik AirAsia, Jakarta, Kuala Lumpur, lanjut lagi habis ini Kuala Lumpur, Osaka. Kenapa ke Osaka? Ya karena timnas ada di Osaka. Tapi karena visa kita bermasalah, jadi ya begitulah ceritanya. Nah ini kali pertama gue, bukan kali pertama sih, gue udah lama banget nggak kayak KL. Terakhir tuh mungkin 15, 12, 3 tahun, nggak tau lah, pokoknya 2011 terakhir tuh pas Chelsea tuh. Chelsea ke Malaysia 2011, nah itu gue terakhir. Habis itu baru sekarang. Gitu. Menurut kalian lebih rapih dan lebih bagus Jakarta apa Kuala Lumpur? Masih dulu. Jujur ya, kalau infrastruktur dan lain-lain Kuala Lumpur Rapi. lebih rapi, tertata. Tapi tetap aja Kuala Lumpur tuh lu tuh udah kayak untuk traveling aja. Lu kalau lama-lama ini juga agak bosen ya. Tapi Papa hari ini gue harus akuin sih perpaduan warna ya. Iya. Dia main di perpaduan warna hari ini. Dia kayak ini wisatawan Bali dia jatuhnya. Selancarnya lagi di bagasi.
udah terhitung 10 orang. Sepertinya kurang satu. Ya sudahlah, biarkan dia saja di rumah. Apakah ada penculik nantinya datang? Abangnya Home Alone ya vibe. Penculiknya pasti kupluk tuh. Kecil yang kecil. Vibes lagi mikirin Kevin di rumah. Tur ini dipersembahkan oleh Pocari Sweat, tentunya melepas dahaga kita, membantu menaikkan elektrolit kita, dan juga menaikkan ion kita. Kembali lagi abang dari pemain aktor Home Alone yang sudah mulai gelisah karena belum dapat kabar Kevin di mana. Udah mau Apalagi udah mau New York, udah mau landing. Kevin mana Kevin? Parkir kayak gini nih mobil. Mau parkir di sini. Harganya di hotel. Ini sebenarnya susah Pak. Itu tuh mentok 2-3 mobil. Kalau penuh, Pak Ade parkir situ. Nah sini, lo parkir yang panjang ya, sifatnya panjang nih, 12 jam, ini enak. Mari semua ada. 2.200 tuh, murah. Nyatunya ya, soalnya emang Jepang bro. Di Alfa goceng. Nah kalau Osaka ini emang lu mungkin nggak kurang paham ya, tapi di Jepang 75% tuh bro asik. 75% tuh gunung-gunung bro. Jadi yang bener-bener dataran yang bisa dihidupi dan dihabitat cuma 25%. Makanya kenapa Seluruh Jepang jalan-jalan di Tokyo tuh kecil-kecil, rumah-rumahnya imut-imut, sebenarnya bukan sepenuhnya pilihan guys. Menurut lo genetically dia kecil, apa karena kondisi akhirnya dia Gue baru bilang nggak ngerti nggak maksud gue? Iya. Nggak, yang bikin genetik orangnya jadi kecil-kecil. Atau Average-nya jadi dia pendek. gara-gara evolusi karena lahannya kecil dia lama menyesuaikan sama tempatnya. Dia kecilnya sama kayak Asia lain. Maksudnya nggak lebih Iya. ekstra mini dibanding Asia lain. Menurut gue memang Buktinya kita Indonesia luas-luas tapi itu, minimalis itu juga. stunting bro. Iya. Mantap. Capek, parah capek. Hujan. Duduk. Anggap aja rumah sendiri. Namanya Dotonbori. Coba ini Rizky, Rame di Osaka. Apa? Rizky apa gimana? Ya Rizky, ini buat lo nih. Gue nih kata-katain lu mulu gara-gara apa besok tahu. Kita Kasih dikit. explore Japan. Japan, Nippon. Nippon. Kalau Jakarta Monas, kalau di Osaka Glico. Nggak tahu Glico, kenapa. man.
Yang tahu kenapa coba komen kenapa glycosine ini sangat monumental dan dicari semua orang, gue nggak tahu kenapa. Glico tuh balsam ya? Nah, es krim. Es krim ya? Jangan dibilang Rizky, es krim. Iya, nggak apa-apa. Es krim. Oh, es krim. Es krim apa es krim? Es krim. Es krim. Glico. Es krim, es krim. Guys, tadi kita ketemu Bang J. Jadi ini di daerah Shinsaibashi di Glycosine yang tadi kita ngomongin. Itu banyak banget pemain-pemain timnas yang lewat. Dan salah satunya ada Asnawi tadi, ada videonya. Gue nggak bisa ketemu Asnawi karena dia buru-buru. Terus ada Bang J, kita ketemu Bang J. Cuma beliau buru-buru juga dan Papai nggak ngambil video dengan jelas. Jadi gue kasih fotonya aja lah. Nah, kita lagi hunting-hunting lagi, siapa tahu kita bisa ketemu pemain-pemain timnas lain. Karena gue bangga kawal Garuda, Indonesia juara. Jalan-jalan malam di Osaka. Ya, karena di sini berisik dan Papai sudah lapar, gue aja yang jelasin. Ini Jukatsu Motomura. Ada kata katsu di sana. Artinya ini daging yang digoreng pakai tepung roti. Tapi ini bukan ayam yang biasa kita makan. Ini tuh sapi. Apa? Selalu mau celupin satu-satu, mau digabung. Kalau bisa satu-satu per slot. Mana? Ini apa? Baru. Hah? Oh, ini. Ya, ntar gue lihat sini panas. Guys, ternyata rasanya udah agak berubah. Gue dapet potongan daging yang tidak sama. Jadi ada daging yang lemaknya banyak, marbling. Tapi ada juga yang kayak biasa aja, kayak flat daging doang. Which kalau daging doang nggak terlalu nikmat, kurang juicy. Jadi beda. Nah, si Papai dapat full marbling, full bagus. Jadi ya itu review dari kita, Jukatsu Motomura. Tidak seenak zaman dulu. Tapi kalau kalian ke Jepang boleh harus coba. Tapi di Jakarta juga ada, nggak masalah. Sibuk sendiri. Sorry. Chelsea bro! Kasih tahu lambang di dada. Mantap. Iya, langsung diubah. Sumpah sih diubah. Sumpah. Tadi kan bukan lagu itu. Oh iya? Iya. Ya sebelum main teknik kira-kira ngambil teknik mana? Misi gue Militernya teknik gua. gimana dia? Coba. Nanti gue ajarin. Ada lemparan scallop sama Scallop. Ada teknik. Zero. Papai pulang dulu dia. Kayak Yudis jelek nih. Penipuan nih? Semi. Tengah. Kan boxnya itu pecah di dalam. Oh iya. Hah? Oh dia jadi kecil pas Iya. tembak. Kayak kecil dia pecah. Jadi berantakan kan? Kita par coba bukinya kayak malesan. Gue ngerasa Kayak pada ganti dari tadi bisa ada yang gue beli.
tidur. Osaka, Ebisucho Station. Hari ini kita mau kemana, Pak? Mau kemana, Pak? Kyoto. 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 Kyoto alias Apaan nih Kyoto? Kita mau jalan-jalan. enggak bikin lah. Oh, singkatan. Ya, alias Lagi nggak bisa kerja nih, Pak. boleh. Agenda kemana? Kita mau ke beberapa site, Sanenzaka, ngeliat pagoda, habis itu mau coba cari matcha di Kyoto. Pokoknya Kyoto tuh lebih ke alam, lebih indah lah daripada, walaupun Osaka nggak kota banget, tapi Kyoto jauh lebih pedesaan. Jadi kita mau lihat, penasaran. Kalian lihat di sini guys, di Jepang orang tua tuh pada berdiri gitu. Jadi kalau kalian orang tua berdiri dan banyak kayak situasinya turis nih kayak satu ini nggak tahu diri. Bukannya ngasih tempat, ya kan? Duduk aja yang pentingnya. Yoi. Dari stasiun kita Ebisucho ke Kyoto, kita mau transit dulu ke Tenjinbashi. Jadi ya perjalanan sekitar 15 menit. Setelah itu kita pindah kereta ke Kyoto sejam ya. Ya kurang lebih sejam. Jadi nikmatin aja. Ini juga ada tempat duduk kosong, kok nggak ada yang dudukin. Kok pada nggak ini ya, saya dudukin deh. Inilah guys, suasana kereta di Tokyo. Papai, Doli, asik. Pai diem aja Pai. Ngomong apa Pai? Jadi dari kemarin kita tuh memanggil orang pakai bahasa Jepang tuh agak bingung guys. Seimasen, Senpatinama. Iya kenapa nggak bro aja ya? Kan ada cewek. Hah? Iya juga. Bro juga. Ada yang nengok juga bro. Oh yang nengok. Gue bikin anaknya bro bang. Tapi guys ya di sini itu nggak tahu menggonyeng katro, tapi emang susah banget. Pertama buang sampah ya. Buang sampah susah banget. Yang kedua adalah nyari kamar mandi. Public toilet tuh agak susah. Ini ya sejauh ini banyak tempat sampah juga ya, sejauh ini di Osaka begitu ya. Gimana Ki? Sama buang tai macan juga buat yang tahu-tahu aja. Susah juga di sini. Gampang sih. Jadi rutinitas di Jepang itu adalah bangun tidur, kita ke sevel onigiri. Itu kalau nggak melakukan itu sama kayak nggak napas. Jadi kita udah sampai di mana? Nggak, maksudnya kita mau ngapain? Kita kan di situ. Lu juga nggak usah takut. Sebelum ke Nggak usah Kyoto, takut gitu Gi. kita mampir dulu ke tempat namanya Arashiyama. Ini suatu komplek alam dan banyak sightseeingnya. Yang paling menarik di sini adalah bambu forest. Jadi hutan bambu. Walaupun katanya di daerah di region Kyoto hutan bambu tuh banyak sebenarnya. Cuma yang heboh Arashiyama. Cuma kita nggak berani ambil resiko, ya udahlah. Yang mainstream aja. Karena saya orangnya nggak terlalu edgy. Foto gue tuh back-backin. Nggak kepake sekarang, kepake kalau udah tua. Memorinya. Ini papa ini belum foto sama sekali kan lo? Ya kan? Foto jangan potret, landscape. Biar Ya udah memori. bukan diupload tapi dikenang. Iya, bener nggak? Benar. Di Arashiyama cukup rame, isi tempat turis. Jadi kalau gua kasih lihat videonya nih,
Ini kebanyakan terlihat lah di jalanan tuh kebanyakan bule, pokoknya bukan orang Jepang gitu, itu turis semua. Dan makan tuh ngantri kita tadi ya dapat 20 menitan makan dan sekarang baru bisa order. Dan ini makanan dan menu-menunya kalau kalian kepo. Cuma untungnya kita dapat nggak terlalu mahal, sekitar 100 ribuan per porsi lah. Ya untuk tempat turis lumayan oke lah ya. Kita ngomongin siapa dari pemain Garuda sekarang yang kira-kira bakal Ke Liga 1. Iya. Dalam waktu dekat ya, tapi bukan di era-era sebelum Bukan dia. di era-era mau pensiun gitu kan. Itu udah pasti semua kayaknya. Thierry Henry ke MLS gitu kan, penghujung karir itu. Tapi yang udah 5 tahun ke depan kira-kira nih kayak ini nih. Kalau menurut gue Struijk. Menurut gue Tom Haye. Ya kalau Tom Haye tapi kan Udah mau pensiun juga ya? Mau penghujung jatuhnya. Oke, Dia berapa sih? gue Shane Patinama. Tom Haye 95 lahirnya. 30. Gue Shane 5 tahun Patinama. lagi nih ya saat. Iya. Shane Patinama dalam waktu dekat sih, menurut gue ya. Dia ngomongin realita bukan di Thailand sekarang. Emang udah fix? Oh, Belum, here we go. Siapa lagi? Yasin Hapner. Dia cocok banget sama Ika lokalan kearifan. Dia kearifan lokal. Insya Allah mualaf. Oleh nggak mungkin. Oleh nggak mungkin, Jaizes nggak mungkin. Terus Hilgers dengan segala kemampuannya. James nggak mungkin. Dean James nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Menurut gue vibe-nya ya. Terus. Soalnya dia kalau saya di Wash menurut gue pasti. Iya. Sabis dari Yokohama udah nggak, selesai. bukan negatif atau positif ya. Gue nggak bilang apa, padahal mereka nih kayak Dean James tuh nggak terlalu melekat sama budaya Indonesia. Beda kayak Sandy Walsh, beda kayak Hubner yang udah bener-bener sama budaya, putra orang Indonesia tuh udah lekat banget. Iya. Gue mungkin Emil Audero. Enggak. Emil Audero bisa. Di prime. Enggak, ini kan dia masih. Di waktu prime bakal Liga 1 gitu. Enggak, maksudnya beberapa tahun ke depan. Pas udah penghujung karir prime. Beberapa tahun ke depan. Dia kan sekarang seumuran gue. Iya enggak, gue nanya penghujung karir kita nggak hitung. Menurut lo dalam waktu prime dia dalam bukan prime ya, dalam waktu masih enggak. main. Oh ujungnya main. Semua pasti di Indo. Iya. Gue ngomongin yang bener-bener Martin Paes enggak. Struijk feeling gue. Martin Paes enggak. Struijk, Hubner, Ivar Jenner. Patinama. Bener nggak? Struijk, Hubner, Patinama sama Oh ya Kodon udah datang. Arigatou gozaimasu. Sambil makan ya guys. Bubur telur ya. Bubur telur. Gue makan nih sekarang atau gue nunggu mereka datang. Mereka belum datang. Ya kan beda meja, harusnya makan dong ya. Makan lah. Ya kan, sudah di meja ini makanannya Ada udah urusan. keluar. Harusnya makan. Mari kita makan dulu, ini oyakodon. Jadi telur campur ayam di atas nasi dan bawang. Ya. Halo guys, tadi habis makan-makan. Sekarang kita mau ke forest apa namanya Gi? Bambu forest di Arashiyama. Jadi kalau dari tempat kita tadi ya, dari Osaka, kita sebelum ke Kyoto itu kita naik kereta. Kita tadi turun dulu di Arashiyama. Makan di sini, lanjut muter-muter, dan kita mau ke Bambu Forest. Oke guys, ditunggu kita kesananya. Lu tuh suka banget sama matcha ya? Suka. Kenapa suka matcha? Karena matcha, gue nggak bisa kopi karena gue mah. Terus kalau teh oke, tapi kafeinnya kurang kencang. Kurang Matcha kencang. tuh sweet spot. Sweet Satu, kafeinnya tinggi. 2, tapi ada L-theanin. Ada komponen L-theanin itu bikin relax. Jadi kalau minum kopi kan naiknya tinggi, cepet, boom, crashnya crash banget. Iya. Kalau matcha lebih landai. Ya. Ngerti nggak?
Nggak tahu kenapa. Gue jujur, gue selalu minum Pocari walaupun nggak olahraga, man. Iya sih gue juga dong. Kalau Pocari, kayak lu kalau olahraga, kalau ngapa-ngapain pasti di otak lu yang pertama lu pikirin adalah Pocari. Ini enak banget. Yang Jepang punya ini. Enak parah, seger parah. Gokil, apalagi habis keringetan, padel, main bola, glek. Wah, pecah. Cuman Parah gue ya. emang selalu beli yang water. Kenapa tuh? Tapi satu hal yang gue harus akuin Pocari. Brandingnya bener-bener ikonik. Nyadar nggak lo? Branding lo tuh biru putih, simpel padahal biru putih. Cuman lo di otak lo nih, kayak kemarin aja kita di airport, yang QR Japan Web. Iya. Orang pada pegawainya pakai biru-biru, gue kira Pocari. Itu yang Oh iya, ngerti. yang kita keluar Iya keluar dari pesawat. mau urusan QR. Iya. Pakai biru mereka. Iya. Jadi langsung gue inget Pocari. Iya sih, asosiasi di kepala kita tuh kalau biru putih udah Pocari. Iya. Pocari Sweat dan Finlandia, tim kesayangan gue. Nah, tim kesayangan lu biru tua bukan biru Pocari. Sama ya? Pocari Sweat dan juga Di mana biru muda? biru muda. Saya patahin dulu. Kita di Bambu Forest, tempat yang dibanggakan oleh Nugi Nugget. Ya. Dia presentasi ke saya tempat ini selama 2 jam semalam ya. Ternyata ya bagus, indah karena di Jakarta, di Indonesia mungkin jarang yang bambu-bambu semacam ini. Apa banyak? Dan adem. Yang dijadiin pariwisata jarang. Iya. Ada juga hutan pinus di Lembang. Iya benar. Dan kesukaannya dia ini hutan pinus Lembang ini. Adem. Enak, gue harus akuin. Adem, soalnya tadi kita kepanasan lupa bawa kacamata. Langsung masuk langsung dingin. Hidroponik soalnya. Oh iya, Kita foto dulu. ini mobil harganya ginjal kita berlima digabung kayaknya. Nih ternyata tahun 37 Rolls Royce. Sat. Di jalan. Harus puter dulu tadi. お前が2000台負けの体になれや。私 Parah sini gedenya ya. 気持ちが Ya, dia segede parah. 気持ち Ini nggak bisa みんな digerakin. 考え私に言い返さないでください Ini ada yang marah-marah 何か depan 言 gue いたければ ibu-ibu. 日本の気持ちに言い返してください Ngomong siapa sih dia? なんで私のことを2000倍負けの体になるって言ったの今日2枚返したらよかったやんか Monas guys. Monas Gi. Ya, kita udah sampai di Monumen Nasional. Itu yang di situ museum bawahnya. Kalau di atas, Tugu Mas. iya, di atas Tugu Mas. Yang digadang-gadang didanai oleh orang Aceh. Oh iya. Paham nggak? Kalau nggak paham jangan cerita. Bener. Bener, digadang-gadang emasnya dari orang Aceh. Donasi ke Soekarno. 嫌われた人間は Bener. Ilmu lagi. Lu masih ngira ini dari orang 2000倍負けの体になったらええやんと言われ Ternyata kalau Juni itu namanya Suyu. Suyu artinya plum and apa, pokoknya Suyu itu artinya setiap Juni akan terjadi hujan nonstop kecil. Nah hari ini terang matahari tidak ada. Jadi hari ini anomali buat kita. Dan di saat Suyu kalau nggak hujan, kalau nggak hujan itu semuanya jadi hijau. Mau hijau. Jadi today is a good day. Tadi Pas. berarti anomali ini disponsori oleh Pocari Pocari Sweat. Karena tahu kita bakal dehidrasi. Dikasih panas, dikasih Pocari Sweat makin terang lagi, makin semangat Iya. lagi gitu. Jos, Dan juga Amrabat, doa dari Amrabat yang selalu
bikin kita berjalan tuh tenang hati. Kita mau ke rumah Nobita. Gue udah tahu di mana. Di mana? Samperin nggak? Di Tokyo di mana? Ada udah alamat. Ke rumah Nobita. Abis itu kita nongkrong di proyek yang nggak jadi tuh. Yang pipa. Yang pipa. Masih ada nggak sampai sekarang? Hah? Harusnya ada ya masih. Masih ada nggak? Abis itu taman yang ada pipa-pipanya. Abis itu kita ke rumah Nobita, kita ketok. Aku pulang, kita ngomong gitu. Ke rumah Bonlai ke hujan rumah kosong. Shinchan nggak? Rumah Shinchan nggak? Ini enaknya abis maghrib sih, jujur. Ada lampu. Surga malam kita ini hari ini main ilmuwan dengan Keluarin ilmu-ilmu sarjana Jepang, sastra Jepang. Kita official jadi Macamen, manusia peminum matcha yang lagi heboh di Jakarta. Kita cari ke tempat tinggalnya di Jepang, ternyata enakan di Jakarta. Karena mungkin yang kita minum di Jakarta benar-benar yang dipilih specialty. Yang kita minum di sini mungkin barang biasa. Aja. Barang Kita lokal sukses lokal menjadi jamaah Doliah. Katanya Apakah itu? Katanya pada Jamaah suka doli. matcha ya. Udah habis sebenarnya. Pada nggak suka. Drill Macamen bro. Bahasa dari semua minuman ini. dan makanan. Kalau dengan logika itu semua makanan. Tapi minuman. lu liatin gigi kalian hijau aja, saking originalnya. Ini pagoda terakhir kita di Kyoto. Keren ya? Ini pintu masuk. Yang lo tunjuk. Banting aja, habis itu footage.